Selamat datang di aliran Daizu. Ya, aliran itu adalah aku, lingkungan, dan pikiran. Di mana kita selalu berada di situasi-situasi, kita berpikir kenapa hal tersebut bisa terjadi, kenapa hal itu harus terjadi, gitu kan. Makanya dari situ aku mencoba membuat namanya aliran. Dan juga nama aliran itu kan bagus ya, karena dia akan selalu berjalan dan juga dia selalu mendapatkan rintangan-rintangan yang ada di depannya. Dia menghadapi segala rintangan dan dia akan terus berjalan menuju ketidakpastian dan dia selalu akan berjalan mau bagaimanapun. Ya namanya juga aliran ya. Aliran itu tidak ada ujungnya. Sama kayak kita hidup. Tapi kalau kita hidup, kita ada ujungnya. Di dunia. Tapi kalau setelah di dunia, ya begitulah. Hari ini, itu tanggal 8 April. Dan tadinya aku mau buat atau mau ngomong bahasa Inggris untuk daily activity ku hari ini. Tapi kayaknya kalau aku ngomong bahasa Inggris secara spontan uhuy, agak berat pak. Jadi aku mentranslate Aku mentranslate itu dari aku menulis harianku di notes. Di notes itu baru aku translate ke bahasa Inggris di Gemini. Ini tanggal 8 April ya. Oke, kita coba mulai ya. This morning, I was a bit confused about where to do my daily checkup. I thought about checking in at lobby, but I wasn't sure if anyone would be there. From 7 a.m. to 11 a.m., we stayed at the office instead of going to the site because our vehicle was being used to mobilize the KPBHSI team. For lunch, I had some delicious tempeh and potatoes. It was definitely enough to keep me going. After work, I squeezed in a workout during the afternoon, but by evening, I was starving. So I grabbed some ayam geprek. Right now, I'm binge watching YouTube while writing my daily journal. Tomorrow, we plan to resume environmental monitoring, specifically regarding drainage and catalyst processing. We also need to update some photos for the Asia documentation. Ya, secara inilah ya. Secara garis besar aku menceritakan aku dari pagi ngapain, terus siang, terus ke sore, terus ke malam sampai akhirnya tadi aku melakukan sesuatu. Jadi tuh aku melakukan penulisanku tuh dari sesudah kulakukan, terus rencana dan sekarang yang kulakukan karena beberapa pas apa sih namanya vocabulary-nya lah atau gaya bahasa setiap mau ngomong bahasa Inggris itu kan kalau misalnya kemarin aja udah punya vocabulary yang beda, terus sekarang aja punya kata yang beda, terus untuk besoknya juga punya kata yang beda, terus kalau sendiri punya kata yang beda, berdua punya kata yang beda, rame-rame punya kata yang beda, benda punya kata yang beda, was lah, have lah, haven't lah, isn't lah, dan segala macam. Makanya di umurku 23 tahun itu kenapa aku pengen masih belajar bahasa Inggris. Ngerti sih ngerti untuk diartikan di kepala gitu kan. Untuk orang ngomong terus aku tangkap kayak, oh ya aku ngerti dia mau ngomong apa. Tapi ada beberapa kata yang kayak, misalnya dia ketemu nih sama orang di balik kayak, I want go to the beach, Kuta Beach dan according dan segala macamnya itu ada beberapa kata yang nggak aku mengerti. Makanya mungkin salah satu sistem belajarku adalah dengan mencatat segala aktivitasku di hari ini dan aku coba translatekan ke bahasa Inggris, terus aku kelompokkan vocabulary yang baru gitu. Dan hari ini kita akan membahas aliran terkait. Tadi aku ditelepon sama temanku namanya Aldis. Aldis bilang gini,
dia sudah cukup pasrah menjalani hidup karena dia penyakitan. Jujur sedih, karena Alis ini temanku dari kecil, dari SD malah. Dari SD aku pindah ke Samarinda di komplek TVRI dan dia salah satu temanku lah, menjadi salah satu sahabatku juga. Dan dia ngomong gini, kayak tadi di telepon dia cukup curhat dan segala macamnya, dan dia cukup capek untuk menjadi manusia yang penuh penyakitan, menjalani sesuatu, menjalani kesehariannya dengan penyakitnya dia, dengan ketidakkesempurnaannya dia, dan dia sudah pasrah tidak mau menjalani hidup lagi ketika ada suatu hal atau suatu pemicu kalau misalnya penyakitnya tuh bakal bisa kembali lagi gitu kan. Yang aku pikir dari tadi dia ngomong kayak gitu ke aku gitu, berarti kan aku salah satu orang yang terpilih untuk dapat mendengarkan ceritanya dia. Dan ya amit-amit kalau misalnya dia beneran dipanggil sama Tuhan duluan, dan berarti aku menjadi salah satu orang yang mendengarkan apa isi hati yang sebenarnya dia rasakan gitu. Ternyata orang yang memiliki penyakit secara kontinus yang tidak tahu kapan sembuhnya, dan ketika ada pemicunya penyakitnya akan lebih ganas lagi. Mereka sudah cukup berdamai dengan penyakit sendiri dan sudah pasrah akan hidupnya di dunia, dan dia sudah tidak mau merasakan penyakit itu lagi gitu. Hal itu membuat aku berpikir banyak hal. Sama di aliran ini kan, aku lingkungan dan pikiran dari aku terhadap lingkungan, yaitu teman-temanku. Dan aku berpikir, sudahkah kita bersyukur hari ini terhadap apa yang diberikan Tuhan gitu kan. Ya jatuhnya ke religius, tapi setelah Aldi ngomong gitu aku kayak ketampar aja gitu. Dia selalu orang yang happy, selalu memberikan energi yang baik untuk orang-orang, walaupun di teman-teman komplek kami juga kadang denial akan dia. Dan juga sebenarnya orang itu seru, cuman mungkin ada beberapa yang tidak connect, kabel-kabel yang tidak connect, tapi kehadirannya juga cukup diharapkan. Ketika kemarin kami waktu kecil gitu masih main, dia salah satu orang yang cukup jago untuk manjat pohon kelapa, dan juga dia orang yang frontal, dia bisa memberikan banyak insight untuk orang-orang lain karena keberaniannya. Ya sebenarnya cukup sedih dengar ceritanya Aldis tadi, cuman ya aku berharap dan juga teman-teman kami juga berharap kalau misalnya dia harus bisa kuat untuk dapat menjalani hidup, karena salah satu cobaan yang ada di dunia ini kan adalah cobaan yang diberikan Tuhan untuk dia juga. Tapi ya itulah aliran kan. Aku lingkungan dan pikiran, di sini aku berpikir bahwa ketika secara psikologis, ketika orang diberikan penyakit yang kemungkinan sembuhnya kecil itu, dia sudah berdamai dengan penyakitnya dan sudah paham akan resikonya gitu kan. Dia menganalogikan gini, penyakit itu bukan kanker, bukan juga tumor gitu. Tapi penyakit itu berada di dalam dirinya dan memang tidak bisa sembuh gitu. Dia menganalogikannya bahwa kalau misalnya kamu kena kanker dengan stadium akhir atau tidak bisa sembuh lagi, tidak ada jalannya dan segala macam, yang kamu pikirkan di dalam dirimu pertama adalah bagaimana caramu dapat menikmati hidup di akhir-akhir waktumu gitu. Karena waktumu terbatas. Waktu kita juga terbatas, tapi dia lebih terbatas daripada kita gitu. Yang aku pikirkan keterbatasan waktu kita, terus kapan kita bisa tahu itu kan kita nggak tahu sama sekali. Tapi dalam keterbatasan waktunya dia menikmati kehidupan dia sendiri itu sangat-sangat baik gitu, dengan cara memberikan aura yang baik ke orang, mungkin royal atau memberikan bantuan gitu. Jadi selama kita diberikan waktu yang banyak,
Menurutku setidaknya kita memberikan hal yang baik kepada orang lain gitu. Karena orang-orang yang punya waktu terbatas itu memiliki pemikiran bahwa kebaikannya lah yang akan diingat oleh orang lain. Apalagi kita yang punya waktu yang banyak gitu kan. Secara psikologis, kita tidak memberikan hal yang baik untuk diri kita atau untuk orang lain juga. Karena kita berpikir masih ada hari esok, masih ada hari esok. Ya kayak aku bikin ini lah. Awalnya aku mau bikin aliran ini ya tunggu dengan proper dan segala macam. Tapi ya kayak gini aja. Aku malas ngedit jujur. Aku mau tunggu ada editor ya. Ini kan hari kedua ya. Belajar bahasa Inggris, terus dapat insight dari temanku Aldis kalau misalnya dia punya penyakit yang mungkin peluang sembuhnya itu juga kecil, dia bercerita dan segala macam sempat mengalami kritis. Tapi dia sangat berdamai untuk dirinya dan kehidupannya. Jadi dia bisa menjalani kehidupannya itu ya ya udah gitu. Dia juga sadar kalau di dunia juga sementara gitu. Dan aku bangga sih punya teman kayak dia yang bisa kuat akan keterbatasan waktunya dia gitu. Jujur, kita sebagai manusia kadang tidak memikirkan keterbatasan waktu yang ada sekarang gitu. Kita nggak tahu kapan kita bisa dipanggil dia. Dia ngomongnya agak agak kurang ajar sih tadi dia ngomongnya kayak gini. Ya kalau aku nanti cabut kan banyak juga orang yang mau ngantar aku karena kan aku memberikan hal baik kepada orang lain, mau di tempat kerja, di teman-teman dan segala macam gitu. Tapi bahasanya lo cabut, Cok. Agak kurang ajar, cuman ya begitulah Aldis dengan karakternya dia, dengan sifatnya dia. Ya begitulah juga manusia dengan sifatnya yang random, dengan karakter-karakter yang berbeda. Kalau kita tidak bisa beradaptasi atau kita berharap orang beradaptasi terhadap sifat dan karakter kita itu salah. Karena yang paling bisa beradaptasi adalah diri kita terhadap orang lain gitu. Karena semua orang memiliki karakter beda-beda dan juga memiliki sifat yang berbeda-beda juga. Jadi jangan kaget ketika kalian bertemu dengan orang-orang yang kalian tidak inilah ya, tidak inginkan, karena bukan berarti mereka yang harus beradaptasi kepada kita, tapi kita yang harus beradaptasi kepada semua orang. Dan kita bisa memberikan benchmark-benchmark tersebut karena apa? Ya karena kita berhak memilih juga. Kita bisa berhak memilih untuk dapat beradaptasi kepada orang-orang seperti ini. Contohnya orang-orang yang terdekat atau orang-orang kantor. Misalnya kita sering kantor gitu kan. Ada 4-5 orang yang memang kita harus beradaptasi. Karena misalnya kita orang baru, kita harus beradaptasi kepada mereka. Dan sering berjalannya waktu, kita akan memunculkan sifat-sifat dan karakter kita gitu. Nah, orang juga akan dapat beradaptasi terhadap kita. Jadi tingkat toleransi kita terhadap orang lain dan tingkat toleransi orang lain terhadap kita itu menyatu dan memunculkan benang merah. Ya oke sih sebenarnya sih. Cuman ya sekali lagi aku dan teman-teman juga berharap untuk Alis bisa menjalankan kehidupannya dengan penyakitnya, mudah-mudahan lebih kuat lagi ya. Semoga apa yang dia rasakan itu tidak memberikan semangatnya turun gitu. Mudah-mudahan dia akan lebih diberikan semangat untuk hidup dan juga diberikan kesehatan juga untuk dirinya. Well, ya udah. Terima kasih yang sudah mau mendengarkan aliran aku, lingkungan, dan pikiran. Terima kasih.